Uji materi Undang-Undang Pemilu tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden ke MK yang diajukan bulan Agustus lalu menjadi polemik berbulan-bulan. Mulai dari pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang mengejutkan hingga diberhentikannya Anwar Usman dari jabatan Ketua MK karena melanggar kode etik dalam memutuskan perkara gugatan. Setelah Anwar Usman terbukti melanggar kode etik, lalu bagaimana nasib pencalonan Gibran? Saudara, inilah Kopi Pagi, hilang jabatan perkara gugatan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK bersepakat untuk memberhentikan Ketua MK Anwar Usman. Paman bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini dinyatakan bersalah dan melakukan pelanggaran kode etik berat karena memutuskan perkara gugatan terkait dengan batas usia capres dan cawapres. Dengan keputusan ini, Anwar Usman tidak boleh lagi menangani kasus sengketa pemilu 2024. Meski telah dinyatakan bersalah, namun nyatanya masih menjadi polemik terkait dengan kasus Anwar Usman dan berbagai pihak menilai bahwa putusan MKMK masih dinilai terlalu ringan. Dari pakar hukum hingga politisi, semua berpendapat bahwa seharusnya Anwar Usman dipecat dari jabatan sebagai hakim konstitusi. Sementara permintaan mundur dan juga pemecatan dilontarkan deras langsung oleh warga. Lantas bagaimana masyarakat menanggapi atas kasus ini? Dan hingga mana ujung perkara gugatan batas usia capres-cawapres ini berakhir? Saudara, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan Pagi. Menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan Ketua MK Anwar Usman bersalah melakukan pelanggaran berat. Adik ipar Presiden Joko Widodo itu dinilai melanggar kode etik saat menangani gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Buntut dari melanggar kode etik, Anwar Usman dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Sementara Wakil Ketua MK Saldi Isra juga disanksi teguran lisan terkait kebocoran informasi rapat permusyawaratan hakim. Sanksi juga diberikan kepada Arif Hidayat berupa teguran lisan. Arif dinilai menyampaikan narasi yang merendahkan MK di ruang publik. Begitu juga dengan 6 hakim lain dinyatakan bersama-sama membiarkan terjadinya praktik pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Usai dinyatakan bersalah dan diberhentikan dari Ketua MK, Anwar Usman angkat bicara. Anwar menilai dalam putusan Majelis Kehormatan MK ada upaya membunuh karakter dirinya. Saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi MK terbentuk. Meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnudzon, karena memang sudah seharusnya. Begitulah cara dan karakter seorang Muslim berpikir. Beragam komentar muncul setelah Anwar Usman dicopot dari Ketua MK. Tim pemenangan pemilu, termasuk dari bakal calon presiden serta bakal calon wakil presiden, saling memberi pendapat. Ada yang menilai putusan Majelis Kehormatan MK sudah tepat. Kubu lain berpendapat hukuman bagi Anwar Usman terlalu ringan. Jadi saya menghormati keputusan MK dan masyarakat semuanya punya hak untuk menilai. Tapi
keputusannya tidak menganulir putusan sebelumnya, Pak, bagaimana, Pak? Kenapa? Calon Gibran tetap calon. Oh enggak, saya sih tidak akan berkomentar soal itu. Karena sudah diputuskan ya kita hormati atas keputusannya. Semuanya silahkan menilai sendiri-sendiri apa proses yang terjadi di sana. Kita harapkan demokrasinya bisa lebih baik aja. Di luar ekspektasi saya sebenarnya bahwa MK bisa seberani itu. Dugaan saya paling teguran keras atau skor selama 6 bulan tidak memimpin sidang gitu. Tapi ternyata diberhentikan dan tidak boleh memimpin sidang selama pemilu. Itu kan bagus, berani. Karena kalau dipecat beneran itu bisa naik banding dia. Iya kan? Diberhentikan sebagai hakim tuh ada bandingnya. Tapi kalau diberhentikan dari jabatan dan dengan hormat pula, itu tidak bisa naik banding, itu bisa selesai. Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, yang transparan, mengandalkan kepada data, informasi yang sahih. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan mahkamah yang sangat terhormat ini. Kita menyayangkan, masyarakat bertanya menyayangkan mengapa orang yang sudah diputuskan melakukan pelanggaran berat ketika menjalankan fungsinya sebagai hakim kok masih terus diberi kewenangan menjadi hakim. Nanti selesai Pak Sekjen sama Pak Gubernur. Ya, makasih. Mungkin saya ngikut ya, terima kasih. Putusan Majelis Kehormatan MK tentu tidak bisa menyenangkan semua pihak. Bukan hanya mereka yang hendak bertarung dalam pemilu 2024. Masyarakat juga memiliki pandangan sendiri-sendiri terhadap pencopotan paman bakal calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka itu. Ya, putusan yang sudah dibuat oleh hakim-hakim itu kita harus hormati. Karena itu satu putusan yang sudah dirembukan oleh beberapa hakim ya, petinggi-petinggi kita di Mahkamah Konstitusi. Jadi kita putusan apapun itu kita hormati dan kita dukung. Kalau saya sih sebagai warga sih kayak setuju ya, apabila ada yang pelanggaran harus diberi sanksi. Apalagi kemarin Pak Ketua MK katanya melakukan kesalahan sehingga diberi sidang, kemudian diberi sanksi kode etik. Kalau buat saya sih dicopot, saya setuju ya. Kita ganti lagi Ketua MK yang baru yang mungkin yang lebih amanah atau lebih profesional, itu aja Mas. Ya saya setuju sih dengan pencopotan itu karena kalau sudah ada kepentingan seperti itu kayaknya sudah tidak pantas ya untuk jadi Ketua MK. Setuju aja saya. Tapi Abang sendiri sekarang melihat gimana sih MK itu sekarang gimana? Kalau saya lihat mungkin kurang dipercaya oleh masyarakat mungkin ya, karena kita lihat track recordnya kok kurang baik akhir-akhir ini gitu. Pencopotan Anwar Usman dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak serta-merta menyelesaikan polemik. Perkara gugatan nomor 90 terkait dengan batas usia capres dan cawapres juga masih menjadi abu-abu. Seiring dengan Anwar Usman diberhentikan, dorongan agar batas usia capres-cawapres ini dikaji ulang semakin menguat. Lantas bagaimana penyelesaiannya? Gara-gara pemuda ini, hampir 3 bulan masyarakat dibuat geger. Ia adalah Alamas Sakib Biru yang mengajukan uji materi pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang syarat Capres-Cawapres ke Mahkamah Konstitusi. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta ini menggugat isi pasal 196 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan menambahkan kata pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Penambahan frasa inilah yang dikabulkan Ketua MK Anwar Usman kala itu bersama dengan 8 hakim lainnya. Putusan perkara bernomor 90 inilah yang memuluskan jalan putra Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka maju sebagai bakal calon presiden. Semenjak itu, Mahkamah Konstitusi dibuli menjadi mahkamah keluarga. Bagaimana tidak, Gibran yang mulanya sebagai kader PDI Perjuangan tiba-tiba saja nyebrang bergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Ia lalu dicalonkan sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Padahal usianya baru 36 tahun. Kalau mengacu pada Undang-Undang Pemilu sebelumnya, nama Gibran tentu tidak akan bisa didaftarkan sebagai cawapres karena belum berusia 40 tahun. Semua berkat uji materi Undang-Undang Pemilu yang diajukan Alamas ke MK.
Uji materi itu lalu disidangkan oleh sang paman Anwar Usman dan disahkan menjadi ketentuan baru yang membolehkan Gibran maju sebagai bakal calon wakil presiden. Walaupun belakangan dalam memutuskan gugatan perkara batas usia Capres-Cawapres, Anwar Usman dan beberapa hakim lain dinilai melanggar kode etik berat, tapi tidak serta-merta membatalkan putusan yang ada. Itu artinya, selama tidak ada yang mempermasalahkan lagi tentang batas usia Capres-Cawapres ke MK, maka untuk saat ini Gibran masih bisa maju sebagai bakal calon wakil presiden. Karena putusan MK itu final, tidak bisa ditinjau kembali, ya, seperti rumusan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman itu. Jadi oleh karena itu, tidak ada satu mekanisme pun untuk meninjau sebuah putusan Mahkamah Konstitusi, kecuali ya, ada perkara baru ya, yang menguji hal yang sama dengan yang sudah diputus itu, dan MK bisa mengeluarkan putusan yang baru yang bisa berbeda dengan putusan sebelumnya, yang tentu secara tidak langsung bisa dianggap sebagai menganulir putusan sebelumnya, tapi tidak dalam arti formal menganulir, tapi putusan yang berbeda antara putusan yang terakhir dengan putusan yang sebelumnya terhadap pasal atau norma yang sama. Marwah Mahkamah Konstitusi jatuh setelah ketua mereka dinyatakan bersalah melanggar kode etik berat dalam memutuskan gugatan perkara pemilu. Padahal sebentar lagi pesta demokrasi akbar segera digelar. Tahun depan setelah pemilihan tentunya akan banyak perkara sengketa pemilu yang akan ditangani MK. Lalu apa harapan masyarakat? Saya sangat percaya kepada MK, saya sangat percaya atas semua keputusan-keputusan yang diambil. Jadi kalau kami sangat percaya dan kami serahkan semua di tangan yang berwenang sebagai MK, sebagai yang mempunyai keputusan. Ya, kalau ngeliat kemarin kan jadi berkurang kepercayaan kita kan ya. Seharusnya MK itu kan jadi apa, lembaga pengadil yang terakhir ya di Indonesia ini. Tapi melihat hasilnya begitu kayaknya jadi ragu nih. Ya mudah-mudahan sih kita berpikir positif aja. Semoga pengganti Pak Anwar Usman ini jauh lebih baik dan lebih amanah. Terlepas dari pelanggaran kode etik berat yang dilakukan oleh Anwar Usman, masyarakat berharap agar Mahkamah Konstitusi kembali bersih dan terhindar dari konflik kepentingan. Apalagi pemilu 2024 semakin dekat dan rawan terkait dengan sejumlah sengketa. Dan harapan publik untuk ini agar MK atau Mahkamah Konstitusi tegak lurus dalam menyelesaikan semua perkara. Saudara, demikianlah Kopi Pagi kali ini. Saya Rama Ditya Domas dan juru kamera Marcelus Agung pamit undur diri, sampai jumpa dan salam SCTV.